Selamat siang ibu-ibu sekalian. Ya, Senang selamat bisa siang. jumpa lagi walau cuma hanya lewat layar Zoom. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Tapi kalaupun ada yang sedang kurang sehat atau masih dalam masa pemulihan, kiranya makin hari makin pulih. Dan kebersamaan kita siang ini, persekutuan kita siang ini menjadi satu hal yang memberi kekuatan. Bersyukur karena kasih Tuhan, Tuhan kembali mempertemukan kita. Ya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha besar, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang juga senantiasa hadir bagi kami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa, mengangkat doa kami, mohon pimpinan Tuhan di dalam acara kami siang hari ini, dalam persekutuan kaum perempuan pada hari ini ya Bapa. Kiranya masing-masing kami yang hadir benar-benar dapat menyatukan hati untuk sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan boleh menjadi satu hal yang menguatkan bahwa kami rindu untuk terus diperlengkapi dengan firman Tuhan. Bagi teman-teman kami yang belum dapat hadir, kiranya pada kesempatan mendatang dapat hadir bersama. Dan bagi teman-teman kami yang tidak dapat hadir karena sakit, Tuhan saja yang menjadi tabib di atas segala tabib. Tuhan yang memberi kesembuhan kepada mereka. Kiranya waktu istirahat, pengobatan, atau treatment apapun yang mereka sedang jalani, hari demi hari akan membawa kesembuhan dalam kesehatannya. Terima kasih ya Bapa, Tuhan yang pimpin acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Juga Tuhan pimpin Bu Pendeta Dia yang nanti akan sharing firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Ya, dalam keseharian kita pasti banyak hal yang kita telah alami. Karena sekarang saya beri kesempatan kepada ibu-ibu, mungkin ada yang mau di-sharingkan pengalaman hidup atau ya apa keseharian yang mau di-sharingkan yang menunjukkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saya beri kesempatan. Mungkin ada 1-2 orang yang mau sharing. Atau Bu Sri ini yang baru ulang tahun tanggal 22 Juli lalu, Bu Sri Darwati. Mungkin mau sharing sukacita penyertaan Tuhan. Monggo Bu. Masih mute ya? Selamat siang, Bu. Sudah kedengaran, Bu? Sudah. Nah, siang ini saya mau berbagi apa yang saya alami ya dalam minggu-minggu ini. Mungkin setiap kita pasti mengalami ya, Bu, minggu-minggu ini saya merasakan seringkali mendengar berita duka, berita ini tuh silih berganti gitu dalam minggu-minggu ini, baik dari grup WA teman kuliah, teman dari gereja ataupun teman persekutuan lain. Nah, pada satu titik kondisi itu membuat membuat saya seperti kehilangan energi gitu, seperti saya nggak tahu lagi harus seperti apa dengan kondisi yang tengah terjadi ini. Nah, pada saat kondisi itu Tuhan mengingatkan saya melalui kita Yosua 1 ayat 6, meskipun di situ konteksnya dalam Yosua untuk kuat dan teguh hati ketika memasuki tanah Kanaan, itu sangat menguatkan saya bagaimana saya di tengah-tengah kondisi ini harus tetap kuat dan teguh hati, karena kembali lagi kepada fokus saya untuk Tuhan yang memberi kekuatan. Fokusnya saya kembalikan bahwa Tuhan yang sudah memberikan jaminan untuk penyertaan pada saya. Nah, ketika saya berpikir, ketika saya berusaha untuk tenang, mengingat kembali janji Tuhan, nah di situ saya mulai kayak istilahnya pulih lagi energi saya, tetap
membaca berita duka karena di situ kadang ada teman, ada dulu kakak-kakak kelas gitu. Nah, di situ saya dikuatkan terus untuk ya kondisi ini sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan. Tetapi apa yang bisa saya kendalikan yaitu hati dan pikiran saya untuk tetap fokus kepada Tuhan, mengingat kembali janji Tuhan. Dan saya belajar bersyukur bahwa di tengah pandemi ini saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat kebesaran Tuhan, bahwa disinilah belajar siapa sih manusia itu oleh sesuatu yang nggak kelihatan pun sudah habis atau mengalami pergumulan yang cukup berat. Di situ membuat saya belajar untuk merendahkan hati saya di hadapan Tuhan dan bersyukur melihat bahwa disinilah kuasa Tuhan sungguh-sungguh nyata. Dan ketika energi saya kembali pulih, kemarin saya mencoba WA seorang teman, karena saya dari Kediri. Teman ini juga teman dari Kediri lama, sering kami ngobrol-ngobrol, tapi lama juga karena kondisi ini sempat ya agak terlupakan. Dan akhirnya kemarin saya coba WA bagaimana kondisinya. Ternyata dia mengalami satu kondisi yang bergumul berat karena sering mendengar berita duka, dan dia sendiri baru melewati masa-masa berjuang bersama ayah dan ibunya yang usianya 84 tahun untuk mereka menang dari COVID. Nah, kondisi ini membuat dia juga paranoid dan membuat takut. Dan kemarin dia cerita bahwa mahnya sedang kambuh, dia kayak diserang benar-benar ketakutan, kecemasan. Nah, dari situ kemarin akhirnya ngobrol-ngobrol sama dia, ya saya buat yang lucu-lucuan lah sama WA-nya ke dia gitu. Dan dia ngomong, Sri, aku sekarang sudah bisa makan setelah ngobrol sama kamu, sambil aku senyum-senyum sendiri baca WA-mu gitu. Nah, mahku sudah sembuh gitu. Nah, terus gimana ya, dari situlah saya belajar ada banyak hal juga saya harus berbagi dengan orang lain. Mungkin hanya menanyakan kabar, di situ bisa cerita-cerita, dan ternyata itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bu, ini yang bisa saya bagikan. Ya, terima kasih Bu Sri. Nah, ya yang satu yang saya tertarik dari sharing Ibu Sri, ya maksudnya mungkin kita merasa kita nggak bisa apa-apa gitu, tapi dengan satu sentuhan sedikit hanya dari WA atau apa nanyain, ternyata itu bagi orang lain berarti. Jadi mungkin ya kita jalani hidup kita, apa yang bisa kita lakukan, mungkin kita bisa kontak teman-teman kita yang mungkin dulu sering tapi lama terlupakan, atau siapa aja yang terlintas. Kadang-kadang mungkin bisa-bisa tiba-tiba terlintas, oh iya ya, gimana ya kabarnya. Mungkin saat itu justru Tuhan mengingatkan kita bahwa ada loh temanmu yang perlu kamu kontak. Ya, terima kasih Bu Sri atas sharingnya. Mungkin Bu Lia Sihombing tadi ada angkat tangan, mungkin mau sharing. Bukan, itu salah pencet. Oh, kalau mau sharing ya, juga nggak apa-apa loh Bu. Kalau mau sharing juga rapopo. Belum ada. Yang lain mungkin, atau Bu Sumiati nih pernah menangani yang isoman, mengurus keluarga yang isoman, harus menyediain makanan, itu juga satu bantuan. Mungkin Bu Sumiati mau sharing? Oke, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kesaksiannya ini berkaitan dengan mantuku sendiri ya. Mantuku tinggal di BSD. Dia punya rumah di Citra tapi ditinggal pas udah lahiran anak kedua. Saya bilang balik lagi, sayang rumah dikosongin nanti rusak. Akhirnya dia pulang ke Citra, nggak tahu saya bahwa mantu saya, besan saya itu pada COVID semua. Cuman anak saya bilang dari Kalimantan, Mami, Lastri datang sama mamanya flu. Jadi aku pikir flu biasa, nggak COVID gitu. Ya namanya sama mantu, sama cucu udah lama nggak lihat, ya aku nengokin lah. Jadi beda klaster, aku klaster Rosella, dia di klaster Krisan.
Jadi aku datang, tapi aku tetap pakai masker. Terus ngobrolnya juga jarak jauh, nggak deket-deketan. Jadi sama besanku pun ngobrolnya jauh. Nah, udah sore aku pulang ke rumah. Terus aku ada anakku nomor 3. Dia bilang, Mami, kenapa tengok-tengok Lastri, tengok besan, kan dia flu-flu, hati-hati nanti COVID, kan belum cek. Nah, akhirnya mantuku pergi ke itu rumah sakit Eka Hospital di Kowis. Terus hasilnya tuh jam 10 malam keluar. Ternyata benar positif. Nah, aku udah kadung nginep di sana kan. Tapi ya puji Tuhan, aku nginepnya tuh disuruh Mami satu kamar aja sama aku, Mi. Enggak, Mami tidur yang di depan aja. Jadi aku jauhan gitu. Pagi-pagi aku bangun jam 5, aku doa, pulang. Wah, anak-anak udah ribut. Mami itu udah tua katanya. Gabung-gabung sama yang kena COVID. Terus aku bilang sama anakku, Mami sehat kok. Enggak rasa ada apa gitu. Mami yakin penyertaan Tuhan sempurna walaupun mantu, besan kena COVID, tapi Mama yakin Mama sehat. Enggak harus PCR, bla 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 harus. Akhirnya kami PCR semua tuh. Sama anak kembarku 2, aku ke Eka Hospital, PCR, puji Tuhan. Hasilnya negatif semua. Jadi di zaman pandemi ini kita harus waspada ya, bukannya menantang COVID, tapi jangan terlalu takut juga. Karena penyertaan Tuhan itu sempurna, pakai hikmat bijaksana. Jadi saya bilang kalau siapapun yang kena COVID, kalau dekat, klasternya dekat sama saya, pasti saya ngirim makanan gitu. Tanpa memandang agama, tanpa memandang apa. Jadi aku kayak koordinatornya lah. Jadi kalau di klaster ada yang kena, ayo kita patungan, nanti Oma yang masak deh. Nanti kita kirim gitu, karena kalau beli kan mahal. Jadi puji Tuhan lah, di masa pandemi ini justru anak-anak Tuhan itu boleh menjadi terang, boleh menjadi saksi, menyaksikan kasih Tuhan yang tanpa batas. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita dan menebus kita dari hidup yang gelap menjadi hidup yang terang. Jadi saya menghimbau, walaupun di masa pandemi yang sedang gila-gilanya, sedang menanjak tinggi, tapi percaya kalau kita anak-anak Tuhan selalu berserah kepada Tuhan, perlindungan Tuhan itu sempurna, dan Tuhan melihat hati kita bahwa kalau kita sungguh tulus membantu atau mengasihi saudara-saudara kita, pasti Tuhan jaga. Jadi pesan saya, walau di zaman COVID, jangan takut, penyertaan itu selalu sempurna, dan Tuhan itu sungguh baik. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Sumiati atas sharingnya. Ini ibu kita juga hebat nih, senior. Masuk dalam golongan lansia, senior, tapi tetap terlibat di lingkungan, mau membantu, terutama yang sedang sakit COVID, jadi koordinator. Puji Tuhan, itu sungguh satu kekuatan yang Tuhan berikan. Kiranya juga Bu Sumiati bisa tetap sehat. Amin. Okay. Ada lagi kah yang mau sharing? Kalau enggak, kita lanjutkan akan kita siapkan hati kita memasuki firman Tuhan. Tema persekutuan kita kali ini, iman yang mengalahkan dunia. Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman itu adalah kepercayaan atau percaya pada sesuatu, kepada Allah, Nabi, atau apapun yang dipercayai. Sedangkan menurut Alkitab di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman yang benar karena kita menaruh percaya pada Allah yang hidup. Seperti juga tertulis dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 4-5, dan inilah kemenangan kita. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kita siapkan hati kita
dalam menyambut firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Diah Nuraini dari GKI Jombang. Ada Bu Pendeta, dipersilakan. Ya, selamat siang Ibu-Ibu menjelang sore. Kalau di kota wisata saat ini kayaknya panas ya tadi. Kalau di Jombang cuacanya cukup mendung sehingga cukup sejuk. Nah, tapi mari kita bersama-sama sebelum mendengar firman Tuhan dalam suasana entah panas, entah sejuk, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mohon hikmat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami punya kesempatan untuk kembali belajar dari firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap hati yang Tuhan satukan, bersekutu bersama-sama, kendati pun secara raga kami terpisah jauh. Karenanya ya Tuhan, kami serahkan hamba-hamba-Mu yang rindu akan firman-Mu untuk Tuhan isi. Kami serahkan hamba-Mu yang Engkau utus menyatakan firman, agar apa yang dinyatakan seturut kehendak-Mu semata. Kami Tuhan bersedia mendengar, dan kami menyerahkan diri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sinta, tema kita atau tema yang diberikan kepada saya dari GKI Kota Wisata adalah iman yang mengalahkan dunia. Diambil dari 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Mari kita bersama-sama memperhatikan 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita demikian. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam latar belakang yang disampaikan kepada saya, ada beberapa pergumulan rupanya yang merupakan pergumulan kita semua, dan saya mengamini itu juga menjadi bagian dari pergumulan saya. Bagaimana seringkali kita ini merasa bolak-balik jatuh pada lubang yang sama. Maafkan ya kalau tiba-tiba muncul dialek Jawa Timur saya gitu ya, ibu-ibu ya. Tidak terhindarkan orang Surabaya, orang Malang kalau ngomong ya. Ya, saudara-saudara, tidak terhindarkan kadang-kadang kita jatuh pada lubang yang sama. Meskipun kita sudah tahu itu dosa, tak berdaya kita untuk menghentikan diri. Lah, padahal teks kita hari ini bicara tentang iman itu seharusnya mengalahkan dunia. Seharusnya sih. Lah, lalu bagaimana kita mencoba menjelaskan apa yang dimaksudkan Tuhan dengan iman mengalahkan dunia ini? Apa yang dimaksudkan Tuhan melalui Rasul Yohanes ketika dia menuliskan surat ini, begitu ya, saudara-saudara. Nah, tapi untuk itu kita perlu tahu dulu sebenarnya apa sih iman itu ya? Meskipun tadi oleh Ibu Sinta sudah sempat dikasih bocoran gitu ya dari Ibrani seperti apa gitu ya. Tapi kita coba lihat ilustrasi berikut ya, saudara-saudara ya. Iman itu apa? Saya tadi lupa untuk ngecek apakah ini sudah share dengan audio, tapi kalau misalnya tidak ada suara, tolong saya dikabari.
Ya, ibu-ibu itu tadi adalah, saya memang tidak beri bahasa Indonesianya karena sebenarnya cukup bisa dipahami dengan gambar geraknya saja ya saudara ya. Itu adalah gambaran tentang iman, ibu-ibu. Kalau Ibrani 11 ayat pertama tadi dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat, dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, sebenarnya gambaran kartun tadi, ilustrasi tadi itu menarik untuk kita lihat. Kenapa? Kalau ibu-ibu tadi perhatikan, ada manusia, ada Tuhan Yesus, mereka sebelumnya berjalan beriringan begitu ya. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya si manusia ini sudah mengalami perjumpaan terlebih dahulu dengan Kristus. Karena itu dia mengikuti Kristus. Lalu bahwa dalam perjalanan tersebut dia mengikuti Yesus, kita lihat kita bisa lihat dia menjumpai banyak sekali persoalan-persoalan yang awalnya membuat dia ragu. Ketika dia harus melompati air begitu ya, berlompatan begitu, dia sempat ragu. Tapi kemudian sudahlah, karena ada Yesus di depan, maka dia kemudian melompat. Dan betul juga sih pada akhirnya yang dikhawatirkan dia itu terjadi, dia jatuh loh. Nah, yang menarik adalah apa yang tadinya terlihat cuma air begitu dan dia jatuh ke air itu, lah kok dilalah kersane ngalah itu di situ bisa muncul penopang begitu sehingga dia tidak sampai jatuh tergeletak dan kemudian basah total gitu, enggak. Dan ketika dia menengok ke belakang, dia melihat jejak itu yang kemudian hilang. Lalu dia mengarahkan kembali pandang kepada Yesus, dia berjalan lagi ke depan, di sana dia nemu lagi gitu ya persoalan gitu, dia harus memanjat. Dan Tuhan Yesus sudah berjalan lebih dahulu memanjat itu. Dia mulai bingung, dia memikirkan banyak hal. Gimana ya, tapi enggak ketemu lah. Kok ternyata Tuhan kasih pertolongan begitu. Dan dia mampu melewati itu. Terakhir yang dalam cerita itu adalah ketika dia harus berlompatan lagi, kali ini enggak kelihatan apa yang ada di bawahnya begitu. Cuma kelihatan atasnya tok gitu, yang ada jurangnya, ada lubangnya begitu. Dan dia berkata, I can do this. I've been through this before gitu. Saya sudah pernah melewatinya. Karena dia punya pengalaman perjumpaan, kemudian dia juga mengalami pengalaman ditolong Tuhan secara ajaib begitu ya. Maka kemudian dia mengatakan, "Oh, aku sudah pernah melewati ini. I've been through this." Jadi aku pasti bisa gitu. Dan dia melompat. Kali ini dalam sebuah keberanian. Lah, ternyata apa yang terjadi? Dia jatuh kali ini sampai pada titik yang gelap gitu. Jatuh lagi pada titik yang gelap. Dan ketika dia jatuh, dia sempat meragukan keadaannya, tapi dia tetap mencari Tuhan. Dia tanya, Tuhan, kau di mana? Jesus, where are you? Gelap di sini, dan kemudian Tuhan menjawab, aku ada di sini, jangan takut. Aku bisa mendengar suaramu. Ulurkan tangan kananmu dan aku akan menarikmu. Ulurkan saja. Dan ketika manusia itu mengulurkan tangannya, Yesus menariknya keluar. Dan ketika Yesus menariknya, kamera kemudian mundur ke belakang sehingga gambar besarnya kelihatan. Apa yang menyelamatkan itu tadi adalah faith atau iman. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, ternyata iman itu bukan sesuatu yang buta atau membutakan diri, toh. Banyak orang yang berpikir bahwa kalau kamu beriman, apapun yang terjadi, kamu percaya, seolah-olah beriman itu adalah sebuah tindakan yang nggak mau tahu, pokoknya percaya buta gitu. Enggak loh. Beriman itu bukan berarti membutakan diri. Iman itu bukan sesuatu yang buta. Iman itu seharusnya dibangun dari perjumpaan dan pengenalan. Orang baru bisa punya iman atau bisa tumbuh membangun imannya kalau dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pengenalan dengan Tuhan. Tadi kan ceritanya seperti itu ya, saudara-saudara ya. Gambaran iman. Kita itu bisa ngomong, saya beriman, saya percaya kepada Tuhan. Kalau apa? Kalau saya sudah pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kalau saya sudah pernah merasakan bagaimana Tuhan itu berkarya dalam hidup saya. Tanpa sebuah perjumpaan dan pengenalan, maka iman itu mau dibangun dari apa? Tidak ada dasarnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa ini saya sampaikan di depan? Karena ini akan menjadi penting nanti ketika kita masuk bagian konklusi. Bahwa ternyata ketika kita beriman, itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Iman itu, makanya dikatakan iman adalah anugerah. Kenapa? Ya karena iman itu
berawal dari perjumpaan dan pengenalan. Dan perjumpaan serta pengenalan itu adalah anugerah, kan? Tuhan yang berkenan memperjumpai kita, Tuhan yang berkenan untuk menyatakan dirinya kepada kita. Itu loh luar biasanya. Maka kalau dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, kok bisa begitu? Karena kita sudah jumpa dan kenal dengan siapa yang kita beriman. Selanjutnya, ibu-ibu. Nah, kalau dikatakan kemudian iman tadi yang saya sampaikan, iman bukan buta, iman dibangun dari perjumpaan itu mengalahkan dunia. Loh, maksudnya apa gitu loh? Apa kaitannya antara iman dengan dunia? Apa yang mau dikalahkan? Nah, dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5 tadi, saudara-saudara, rupanya memang ada pembagian gitu ya, dipisahkan antara Bapa dengan dunia. Ini adalah dua entitas yang bertolak belakang. Kalau dalam 1 Yohanes, dalam surat 1 Yohanes ini agaknya antara dunia itu selalu kontra dengan Bapa. Kalau saudara-saudara membandingkan 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, saya akan bacakan ya, agak depan sedikit. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 katakan demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Berarti dari sini, saudara-saudara, kita tahu teologianya surat 1 Yohanes ini adalah memang menempatkan dunia itu sebagai lawannya Allah. Dari awal kita tahu ini berada dalam posisi yang bertolak belakang. Lah yang kemudian menjadi pertanyaan kan seharusnya ini toh. Lah kalau begitu bukannya manusia itu bagian dari dunia? Bukannya manusia itu masih bagian dari dunia, punya darah dan daging. Bisa jatuh loh, Bupen. Iya, bisa jatuh. Karena dia masih bagian dari dunia. Lah lalu bagaimana kita kalau begitu bisa tanda kutip mengalahkan dunia? Dunia apa yang dimaksudkan? Nah, saudara-saudara, karena manusia merupakan bagian dari dunia, maka manusia itu memang makhluk yang mudah terancam dan bukan cuma terancam, menjadi ancaman. Iya toh? Kita itu bisa terancam, tapi kita di sisi lain juga bisa mengancam sesama kita loh, saudara-saudara. Maka dari sini, saudara-saudara, kita bisa melihat ada satu ide besar yang rupanya sudah mulai kelihatan. Apa itu? Bicara tentang komunitas. Manusia di tengah komunitasnya bisa jadi dia akan mengalami ancaman. Tapi di sisi lain dia pun bisa menjadi ancaman untuk sesamanya. Karena apa? Karena manusia itu bagian dari dunia. Ini perlu kita akui, ini perlu kita sadari. Karena tanpa kita mengakui dan menyadari bagian yang ini, saudara-saudara, kita akan cenderung untuk berpikir sebagai korban. Play victims katanya gitu ya. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita ini juga bagian dari dunia, kita bisa menjadi ancaman untuk orang lain selain bahwa kita bisa terancam, maka kita akan punya mental yang lebih kuat. Nah, selanjutnya saudara-saudara, mari coba kita sekarang menilik ke dalam teks kita. Dunia dalam konteks surat yang tadi kita baca, saudara-saudara, itu adalah adanya berbagai ajaran sesat, termasuk penolakan terhadap ketuhanan Yesus gitu. Jadi Kristus itu kan Mesias. Kata Kristus itu kan Mesias. Jadi kalau dikatakan percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, gitu ya, saudara ya. Nah, rupanya waktu itu saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat di mana surat ini ditujukan itu sudah mulai ada ajaran-ajaran yang sesat. Ajaran-ajaran yang mengandalkan sekedar logika atau gnostisisme, ajaran-ajaran yang terkait dengan filsafat begitu. Dan mereka itu menolak, mereka itu ngajari bahwa Yesus itu cuma manusia tok gitu loh. Dia bukan Kristus, dia bukan Tuhan gitu. Buktinya apa? Dia mati ya. Mana ada Kristus yang mati begitu. Mana ada Tuhan yang mati. Jadi ajaran-ajaran itu rupanya juga muncul di tengah-tengah jemaat sehingga mulailah muncul perpecahan dan perselisihan loh di antara mereka. Loh kok tahu dari mana, Bupen? Taunya kalau saudara-saudara membaca pada bagian-bagian depan,
Nasihat-nasihatnya Rasul Yohanes itu banyak bicara tentang bagaimana mengasihi sesama, bagaimana menghargai sesama. Bahkan kalau saudara-saudara tadi memperhatikan di ayat 16 pasal 2 itu kan Rasul Yohanes itu menyoroti tentang keangkuhan, tentang keinginan daging, tentang keinginan mata, begitu ya. Jadi itu hal-hal yang menyakiti sesamanya. Jelas ada bibit perpecahan di sana karena perbedaan-perbedaan itu, saudara-saudara. Nah, lalu apa nasihat Rasul Yohanes kalau begitu? Nasihat Rasul Yohanes ini sederhana loh, saudara-saudara. Dikatakan begini, mereka yang percaya Yesus adalah Kristus itu lahir dari Allah. Nah, kalau kita bicara soal kelahiran, itu berarti kita bicara tentang relasi yang erat dan akrab. Karena kalau kita lahir dari Allah, maka Allah adalah orang tua kita. Ada relasi yang akrab dan erat. Orang bilang darah itu lebih kental dari air gitu. Maka kalau saudara itu mestinya lebih akrab, lebih erat. Gimana kalau saudara itu ya pasti dibelain, pasti diutamakan gitu toh. Coba tanya ibu-ibu yang punya anak begitu ya. Kalau anaknya salah sekalipun apa gampang kemudian kalau menerima kalau misalnya ada orang lain yang marahin anaknya meskipun anaknya salah gitu kan nggak gampang ya. Mendingan aku aja yang marahin anakku. Aku tahu kok anakku salah, tapi kamu nggak usah ikut-ikutan marahin anakku karena itu anakku gitu ya. Rasa sayang, rasa berharga karena itu adalah anak itu sangat kuat. Karena itu ketika Rasul Yohanes mengatakan mereka yang percaya Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, maka ini Rasul Yohanes sesungguhnya sedang mengatakan ada relasi yang sangat erat antara kita manusia dengan Allah yang melahirkan kita. Nah, tapi apakah cuma itu, saudara-saudara? Nah, kasih yang di sini dikatakan, kasih yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 itu, saudara, adalah tanda sekaligus menjadi landasan untuk melakukan perintah-perintahnya. Maksudnya adalah bahwa kasih ditujukan bagi mereka yang lahir dari Kristus akan punya kasih kepada yang melahirkan dan kepada mereka yang lahir daripadanya. Nah, saudara-saudara paham bahwa di sini dari dua hal ini yang menjadi nasihat Rasul Yohanes, kasih itu ternyata yang dimaksudkan bukan sekedar maaf ya ibu-ibu, saya izin minum dulu. Kasih yang dimaksudkan di dalam nasihat Rasul Yohanes ini ternyata adalah kasih yang mengarah pada dua arah. Yang pertama adalah kepada dia yang melahirkan, kepada Tuhan, dan kasih kepada mereka yang lahir daripadanya. Berarti kepada sesama kita. Sesama orang percaya, sesama orang yang lahir dari Tuhan itu perlu kasih. Kasih itu menjadi stempel yang mengikat. Nah, inilah yang tadi saya katakan betapa pentingnya sebuah komunitas. Maka mereka yang percaya memiliki jaminan kemenangan atas dunia ini dalam kerekanan dan relasi yang akrab. Itulah iman dalam komunitas. Saudara-saudaraku, sebenarnya bagian ini adalah merupakan bagian kesimpulan loh. Loh kok bisa kesimpulan? Ya karena ternyata dari 5 ayat ini kita bisa melihat sesungguhnya Rasul Yohanes sedang mengatakan tentang komunitas. Rasul Yohanes sedang menasehati komunitas di mana surat ini ditujukan untuk berada dalam keadaan yang baik, untuk dalam kerekanan dan relasi yang akrab. Kenapa ini menjadi jaminan kemenangan atas dunia? Saudara-saudara, dari cerita-cerita kesaksian yang tadi saya dengar baik dari Bu Sri, baik dari Bu Sumiati, begitu ya, saya berbahagia karena itu memperlengkapi permenungan kita hari ini. Justru ketika kita berada dalam komunitas yang saling mendukung, maka sesungguhnya kita sedang ditopang. Manakala kita jatuh, ada komunitas yang menopang. Maka komunitas ini juga mensyaratkan adanya kasih. Tanpa kasih dalam sebuah komunitas, maka itu hanya akan menjadi sekumpulan orang yang berada pada posisi sama, tapi tidak punya relasi. Komunitas itu adalah sebuah kumpulan tapi punya kerekanan, punya relasi yang sama begitu, punya hubungan yang erat. Nggak cuma sekedar seperti orang di dalam kendaraan umum toh, Ibu Bapak.
Kalau kita naik kereta misalnya, kalau di Jakarta ada itu ya, ada KRT ya. Kalau di Jawa Timur nggak ada sih. Atau naik bis gitu ya, atau naik kereta api biasa begitu. Dalam satu gerbong, dalam satu kendaraan itu kan ada macam-macam orang. Bahkan kita nggak duduk sendiri kan. Kita duduk dengan orang lain. Pertanyaan saya, apa kita kenal sama mereka? Kita komunitas saat itu. Sama-sama disebut sebagai penumpang pada posisi yang sama. Tapi apakah kita menjadi sebuah komunitas? Tidak. Karena apa? Karena kita tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ketika kita berhubungan satu dengan yang lainnya, ketika kita terhubung satu dengan yang lainnya, itulah yang disebut dengan komunitas. Dan betapa pentingnya dalam nasihat Rasul Yohanes ini ketika kita dikatakan mengalahkan dunia, iman itu mengalahkan dunia. Ternyata iman yang mengalahkan dunia itu adalah iman yang dibangun dalam sebuah komunitas. Karena komunitas itu yang menjadi jala pengaman begitu, jala pengaman. Kalau misalnya saya keliru karena saya ini berada dalam komunitas, maka ada orang yang akan mengingatkan saya. Kalau ada saudara yang salah, jatuh, tergeletak bahkan, karena dia ada dalam komunitas, maka kita yang ada dalam komunitas punya tanggung jawab dan punya kasih untuk membangunkan dia kembali. Iman itu bukan sesuatu yang sifatnya egois. Iman itu tidak pernah hanya tentang diri kita. Yang penting aku beriman, yang penting aku itu baik sama Tuhan. Yang penting imanku kuat di dalam Tuhan, aku percaya pada Tuhan. Enggak cuma itu Bapak Ibu, dalam banyak kesempatan Tuhan Yesus mengingatkan betapa pentingnya untuk menyatakan iman itu justru dalam relasi kita dengan sesama. Maka kalau ditanya, saudara, kok bolak-balik saya jatuh ya? Jangan-jangan karena kita berusaha sendiri begitu. Karena dari awal Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa iman itu adalah sesuatu yang kita bangun berdasarkan perjumpaan dan pengenalan. Baik perjumpaan dengan Allah dan pengenalan kita kepada Allah maupun perjumpaan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Itulah sebabnya mengapa kemudian ada orang-orang yang bisa jadi batu sandungan. Kenapa? Ya karena keberadaannya itu punya arti di tengah-tengah komunitasnya. Gitu loh. Kalau dia tidak punya arti di tengah-tengah komunitasnya, dia mau bikin dosa kayak apa ya tidak akan jadi batu sandungan untuk orang lain. Karena apa? Orang lain nggak peduli, bodoh amat, emang gue pikirin. Tapi karena dia adalah bagian dari komunitas, maka apa yang kemudian terjadi padanya itu bisa loh baik membangunkan semangat ataupun sebaliknya menjatuhkan semangat. Bu Sri tadi cerita tentang bagaimana melalui WA gitu ya. WA pakai yang lucu-lucuan gitu. Wes pokoknya berusaha yang lucu-lucuan saya kirim. Loh, nggak sangka toh. Ternyata dari yang sederhana itu di sana meningkatkan imunnya, membangkitkan semangatnya kembali. Sejak baca yang lucu-lucu itu sambil ngobrol senang, dia diperhatikan. Dia mulai sembuh loh. Saudara-saudaraku, semenderita-menderitanya orang, yang paling menderita itu adalah orang yang kesepian. Kita itu butuh orang, kita itu butuh manusia lain. Bahkan kalau kita mau merenungkan ya saudara-saudara, kenapa ini terjadi, kenapa ada pandemi, berapa banyak hati yang terluka, berapa banyak keluarga yang menangis, berapa banyak anak-anak yang kehilangan orang tua karena pandemi ini. Kok Tuhan kok tega ya kayak gitu ya. Saudara-saudara pernah enggak kita mencoba melihat dari sisi yang berbeda? Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi adalah karena Tuhan mau kita sadar, kita enggak bisa hidup sendiri. Bangsa ini kan sudah semakin sendiri, saudara-saudara. Anak-anak muda zaman sekarang itu sangat menghargai privasi, bahkan sampai bukan sekedar menghargai, mereka mendewakan privasi. Mereka mendewakan privasi. Saya tidak bilang bahwa privasi itu salah. Privasi itu sesuatu yang berharga, bahkan untuk saya. Tetapi ada waktunya ketika kita merelakan privasi kita untuk sesuatu yang disebut sebagai kehidupan komunitas. Gereja bagaimana? Bu, susah sekarang gereja, Bu. Nggak bisa onsite. Kita itu kan orang Kristen itu butuh untuk ketemu, butuh untuk berpelukan, butuh untuk hahaha, cipika-cipiki, begitu, Bu.
Sekarang kan nggak bisa. Loh, kalau hati kita terkait dengan satu dengan yang lainnya, saudara-saudara, percayalah. Bahkan melalui yang namanya perjumpaan virtual seperti ini pun, itu menjadi sesuatu yang berharga. Kenapa? Karena kita kenal. Karena kita sudah jumpa dulu dan kita sudah kenal. Gitu. Nggak dibalik. Kita beriman, kita percaya bahwa Tuhan itu baik, tapi kita nggak pernah berusaha untuk kenal Dia. Tuhan menjumpai kita bolak-balik, tapi kita menutup mata. Loh, Tuhan menjumpai kita lewat mana? Lewat firman, lewat kehadiran orang-orang yang memberi kita pengajaran baik, lewat kehadiran orang-orang yang kita butuhkan dan membutuhkan kita. Loh, ada Tuhan di sana. Kita melihat wajah Kristus nggak dalam diri orang-orang yang sedang membutuhkan. Kita melihat Tuhan nggak di sana. Kita tutup mata atau kita buka mata? Iman bukan hal yang egois. Iman bukan hanya tentang kita. Dunia ini adalah yang perlu dikalahkan, itu adalah dunia di mana banyak orang mengalami ratapan, di mana banyak orang mengalami kekhawatiran dan ketakutan karena ancaman-ancaman yang ada. Dunia bisa menghancurkan kita, betul. Tapi ketika kita berada dalam komunitas yang sehat, yaitu yang terhubung pada Tuhan dan kepada mereka yang beriman kepadanya, maka kita ada di dalam kekuatan. Bukan oleh karena kita, tetapi karena Tuhan yang menganugerahkan topangan-topangan tersebut satu dengan yang lainnya. Ibu-ibu, saya punya cerita. Akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ya, sebulan terakhir ini yang namanya tabung oksigen itu kan sesuatu yang sangat sulit untuk diakses gitu kan ya. Beberapa teman sempat mengalami keadaan yang cukup parah begitu. Nah, satu kali waktu ada seorang yang baru dapat tabung oksigen setelah cari sana sini, dia mendapatkan tabung itu. Kenapa dia cari tabung oksigen itu? Karena teman yang biasanya kerja bareng dia satu mobil kemana-mana begitu ya, karena kan dia harus visitasi kemana-mana begitu, dipakai mobil dan rekan setimnya itu yang di mobil itu positif, sedangkan orang ini dia juga mengalami pusing begitu dan agak demam. Nah, dia berpikir kayaknya aku juga positif, tapi masih tidak bisa karena baru hari pertama kan. Untuk cek itu harus hari keberapa gitu baru bisa kelihatan gitu kan. Maka sembari menunggu itu dia makan sehat, kemudian dia juga mengupayakan ada tabung oksigen. Setelah susah payah cari dengan harga yang tidak murah, tabung itu didapatkan, saudara-saudara. Tabung itu didapatkan pas hari dia bisa tes. Lalu tabung itu sampai di rumahnya, hasil tesnya negatif. Nah, saudara-saudara, baru satu hari tabung itu di rumahnya karena pekerjaannya cukup berisiko, harus berjumpa dengan banyak orang karena dia marketing, gitu, saudara ya. Lah, kok kemudian dia dapat telepon? Ada orang lain yang membutuhkan tabung. Nah, dia sempat telepon saya, Bupen, aku ini loh baru aja dapat tabung. Ini susah sekarang di mana-mana. Regulator aja ini aku harus cari ke kota lain. Kok sekarang mau dipinjem ya Bu ya? Ya opo ini Bu? Aku sendiri butuh ya apa? Kalau aku sendiri butuh nanti piye? Regulatornya jangan-jangan nanti pas aku butuh itu nggak ada. Nah, saudara-saudara, saya kira ini banyak dialami oleh banyak di antara kita begitu ya. Ketika kita sendiri sedang dalam keadaan butuh, tapi orang lain lebih membutuhkan begitu. Sementara itu adalah sesuatu yang sulit untuk didapat. Apa yang harus dilakukan? Saudara, saya mengatakan begini kepada ibu tersebut, Bu. Sadar enggak bahwa engkau mendapatkan tabung oksigen dan regulator itu juga adalah anugerah. Betul, uangmu keluar. Tapi tanpa anugerah Tuhan, kamu enggak akan dapat. Kenapa? Di mana-mana sudah kosong kok. Kamu dapat anugerah. Dan kalau kamu, hasil tesmu itu negatif, bukankah itu juga adalah anugerah? Kamu enggak butuh itu sekarang. Kenapa kamu enggak kasih pinjam? Justru ketika kamu memberikan pinjaman, ketika kamu meminjamkan apa yang berharga untukmu saat ini, bukankah itu tandanya kamu percaya Tuhan memeliharamu?
Saudara-saudara, kunci untuk kita mengalahkan dunia yang mengancam kita, yang membuat kita tertekan dan terancam adalah komunitas. Dan hidup dalam komunitas, beriman dalam komunitas, artinya adalah percaya bahwa ketika ada yang salah, ada yang jatuh, ada yang menopang kita. Hidup dalam komunitas artinya kita bersedia untuk tidak tutup mata ketika ada orang yang membutuhkan kita juga. Dan itu berarti kita sedang melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kita. Begitu yang bisa saya sampaikan terkait dengan 5 ayat ini, saudara-saudara. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5 ini mungkin agak sedikit sulit untuk dipahami. Tapi kalau sudah dijelentrehkan kayak gitu, saya berharap kita bisa memahami bahwa ternyata Rasul Yohanes sedang bicara tentang komunitas. Konteks saat itu memang jemaat Tuhan yang menjadi tujuan surat ini berada dalam ambang perpecahan. Karena perbedaan, karena kepercayaan yang mulai diancam oleh bidat-bidat dan ajaran-ajaran sesat. Nah, Rasul Yohanes memberikan nasihat. Ini loh resepnya. Berimanlah kepada Dia bahwa Yesus adalah Kristus. Berimanlah bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dengan demikian engkau diikat dalam sebuah kesatuan yang sama. Dia yang melahirkan kita. Ya, ibu-ibu, itu yang bisa saya bagikan materinya. Mari silakan kalau ada yang mau berbagi, tanya jawab di bagian ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin bertanya tentang iman yang mengalahkan dunia. Dunia seperti apa yang dikalahkan? Bagaimana mengalahkan dunia? Gitu ya, itu tadi. Dengan berada bersama dengan orang lain. Dunia itu bukan berarti kemudian kita harus menjadi seorang yang terkenal, begitu ya, menjadi seorang yang terpandang di tengah dunia, bukan itu. Dunia yang dimaksudkan adalah ketika ancaman terjadi, kecemasan terjadi, kesulitan hidup, pergumulan hidup terjadi. Caranya gimana? Jangan tinggalkan komunitas. Bangunlah komunitas di mana Tuhan menempatkan kita. Dan itu artinya kita mulai ngajari anak-anak juga nih, betapa pentingnya hidup bersama, begitu. Betapa pentingnya untuk saling belajar hidup bersama. Kadang-kadang saudara-saudara ya, orang tua muda zaman sekarang, ini pengalaman saya dengan beberapa dalam belasan tahun menjadi pendeta ini, saudara-saudara. Saya melihat ada kecenderungan semakin ke sini ini orang-orang tua itu banyak yang lebih suka homeschooling. Ketika anak-anak di sekolah mengalami kesulitan atau clash dengan temannya 1-2 kali begitu, wes anak-anak homeschooling gitu ya. Kadang-kadang kita harus sadar bahwa mengizinkan anak-anak kita mengalami konflik, mengalami clash dengan lingkungan itu juga sekaligus mengajarkan mereka cara untuk hidup dalam komunitas. Ya, ada yang mau share, Bapak Ibu? Ibu-ibu, saya lupa. Kaum perempuan. Ya, saya mau tanya. Silakan Ibu. Saya sering sekali mendengar mungkin beberapa gereja yang kondisi seperti zaman sekarang ini, yang mereka mengatakan, wah, kita tuh orang beriman, percaya kepada Tuhan, pasti akan dilindungi. Sehingga mereka tetap kumpul-kumpul, persekutuan, doa bersama. Nah, kalau mengenai hal itu, sedangkan kita yang istilahnya membatasi diri, istilahnya dalam bertemu orang, berkumpul, apakah kita tidak beriman atau mereka yang lebih beriman? Ya, terima kasih Bu, pertanyaan yang menarik. Sesuai dengan konteks kita saat ini. Saya cerita nih ya Bu Wanda ya. Ada anggota jemaat di Jombang itu lansia, ditanyalah sama tim gugus COVID gitu ya. Ibu sudah vaksin? Jawaban Ibu ini menarik. Oh, saya enggak perlu vaksin, saya beriman pada Tuhan Yesus. Ini anggota GKI ini.
Oh, saya nggak perlu vaksin. Saya sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Ada lagi satu orang, oh saya nggak percaya vaksin, gitu ya. Saya merasa sehat-sehat saja, nggak perlu takut, gitu ya. Kita tuh harus beriman. Pertanyaan itu persis seperti yang terjadi itu ya. Nah, tapi Bapak Ibu, Ibu-ibu, tadi di awal saya mengatakan bahwa beriman itu bukan buta loh, atau membutakan diri loh. Beriman itu adalah sebuah kondisi yang dibangun dari perjumpaan dan dari pengenalan. Apakah Allah kita itu kacung kita? Enggak kan? Pengenalan kita justru menunjukkan bahwa ketika Tuhan berkarya kepada anak-anaknya, Tuhan senantiasa melibatkan kita. Karena kita ini bahkan GKI dalam konteks GKI ya Ibu-ibu, dalam konteks GKI memahami dirinya sebagai apa? Sebagai mitra kerja Allah di tengah dunia loh. Artinya kalau kita percaya dan beriman kepada Tuhan, tapi kita tidak do something dengan iman tersebut, ya itu bohong. Kita sama saja dengan memperlakukan Tuhan itu sebagai kacung kita yang anytime bisa kita calling dan kita minta. Kalau dia tidak menuruti yang kita mau, kita bisa komplain dengan mengatakan, Tuhan kan berjanji untuk memberikan apa yang kita minta. Saya sudah berdoa, saya sudah percaya, kenapa Tuhan tidak kasih? Tuhan tidak kayak gitu. Tuhan sudah memberikan kepada kita bekal untuk hidup. Dan itulah yang harus kita lakukan. Ketika kita bilang kita percaya pada Tuhan, tapi kita tidak memaksimalkan, mengoptimalkan bekal kehidupan yang Tuhan berikan, maka sebenarnya kita sedang menyepelekan Tuhan. Itu bukan iman. Itu malas. Nah, dalam konteks yang tadi Ibu tanyakan, maka kalau kita beriman kepada Tuhan, justru kita harus memelihara kehidupan toh. Justru kita harus memelihara kehidupan. Caranya bagaimana? Ya prokes. Kalau kita tidak prokes, kita tidak memelihara kehidupan, kemudian kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku percaya loh, aku ini tidak akan Tuhan, aku ini sayang sama Tuhan, Tuhan tidak kasih aku penyakit lah, aku percaya lah, wis pokoknya aku percaya Tuhan, beneran loh ya. Tapi kita tidak jaga prokes, apa tidak ngurang ajari Tuhan ya, maaf gitu. Sama kayak anak kecil, Bapak Ibu-ibu. Tuhan, berikanlah kepada saya kepandaian, kepinteran. Tuhan, berikanlah saya naik kelas, tapi saya tidak pernah mau belajar. Alasannya apa? Oh, saya percaya Tuhan baik kok. Saya ibadah terus, tidak pernah bolos sekolah minggu misalnya. Tapi dia tidak pernah belajar. Terus ketika dia tidak naik kelas, dia mulai protes sama Tuhan. Tuhan, katanya Tuhan itu baik. Kenapa Tuhan? Aku sudah percaya, aku tidak naik kelas. Itu kan konyol. Gitu. Sedangkan Tuhan sudah memberkati kita dengan apa yang kita perlukan untuk hidup. Nah, Ibu ingat enggak cerita tentang seorang janda di Perjanjian Lama dalam kisahnya Elisa gitu. Kalau enggak salah itu dua raja-raja gitu. Diceritakan ada seorang jandanya nabi Tuhan gitu. Jadi ada nabi kecil itu kan banyak ya. Nah, ini ceritanya jandanya nabi. Ketika suaminya yang nabi itu mati, maka janda ini mengalami kesulitan hidup. Karena ada penagih hutang yang datang, zamannya suaminya masih hidup, itu rupanya berhutang. Lalu jandanya ini diancam, kalau kamu tidak bayar, kamu nanti anakmu dua ini tak jadi no budak. Lalu dia datang kepada Elisa, dan oleh Elisa ditanyai, kamu punya apa di rumah? Oh, di rumah saya punya cuma satu buli-buli berisi minyak, itu tok wis tidak punya lain-lain. Lalu Elisa bilang, ya wes kamu pinjem sama tetangga-tetanggamu, bejana-bejana yang kosong, sak banyak-banyaknya yang kamu bisa. Nanti kalau sudah sampai di rumah, kamu masuk rumah, tutupan pintu, lalu nanti tuangan dari buli-buli itu, minyak-minyaknya masukkan ke dalam bejana-bejana itu. Sampai penuh, nanti jualan. Gitu ya. Nah, itu menunjukkan apa? Cara Tuhan menolong dengan cara itu. Yang tadinya cuma satu buli-buli, minyaknya itu bisa jadi berbejana gitu. Banyak bejana itu terisi penuh dan enggak habis tuangan dari buli-buli yang cuma kecil itu. Nah, kemudian hasil dari penjualan itu bisa untuk membayar utang sekaligus untuk hidup janda dari nabi itu. Nah, ini adalah bukti bahwa ketika kita ngomong tentang iman, maka kita juga ngomong tentang melakukan apa yang kita imani. Maka
adalah konyol kalau ada orang Kristen yang mengatakan begini, saya percaya kok Tuhan itu baik dan menjaga saya beriman kepada Tuhan. Karena itu saya tidak perlu pakai masker. Karena apa? Dia tidak sedang memelihara kehidupan yang adalah anugerahnya Tuhan. Tapi dia sedang memperkerjakan Tuhan untuknya. Begitu. Kira-kira begitu Bu Wanda. Apakah itu menjawab? Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan kembali, Ibu-ibu? Silahkan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan kembali. Ini ternyata di mana-mana jemaat sama gitu ya. Kalau udah giliran tanya, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau sharing gitu. Saat teduh di mana-mana. Ini sama loh beneran di Jawa Barat apa di Jawa Timur sama. Jadi antara dua sih ini. Jelas atau belas gak jelas gitu yang disampaikan. Ya. Mungkin Bu Dia saya menambahkan sedikit ya. Berarti pada intinya orang beriman itu adalah orang yang mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, dalam arti ya menjaga kesehatan juga, terus menjagain sesama juga. Selain itu pasti juga Tuhan akan melindungi. Jadi Tuhan maunya kita tuh melakukan dahulu, berarti intinya ya Bu Dia. Betul sekali Bu Wanda, dan itu yang ada di dalam teks kita kan hari ini. Kasih itu berarti melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Lah kita itu dikasih perintah Tuhan apa? Memelihara kehidupan toh. Dari sejak awal penciptaan kita itu diutus untuk memelihara kehidupan. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, apa yang Tuhan utuskan untuk manusia? Jaga dan pelihara kehidupan kok. Iman itu ya begitu. Makanya betapa tidak mungkinnya melepaskan iman dari komunitas. Tidak mungkin melepas iman dari komunitas. Karena apa yang kita imani itu akan terefleksikan dalam komunitas kita. Ya, ada yang ditanyakan lagi, Ibu-ibu? Ya, saudara-saudara, kalau tidak ada, Pak, selesainya cepat banget ya, belum jam 3. Harus selesai jam 3 ya. Ya, bagaimana ini Bu Sinta? Tadi Bu Sinta ya, betul ya, yang MC ya. Apakah sudah boleh diakhiri kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi? Atau ada yang mau ditambahkan? Masih mute Bu Sinta. Ya, gimana ibu-ibu lain nggak ada? Kalau saya mungkin ini Bu, waktu itu juga ada dalam salah satu webinar, dibilang waktu itu konteksnya tentang Abraham. Di situ dibilang iman itu menular. Jadi Abraham, maksudnya dia begitu beriman, sampai akhirnya hambanya juga melihat mungkin kesungguhan Abraham. Jadi mungkin biasanya kaitkan dengan sekarang komunitas ya, komunitas itu bisa memang saling menguatkan, saling ya kita bisa saling belajar dengan yang lain. Mungkin saat ini kita jatuh, kita bisa lihat orang lain atau sebaliknya. Itu aja Bu. Kayak di dalam Roma itu kan juga disampaikan bahwa iman, oleh karena iman satu orang menyelamatkan seisi rumahnya itu loh Bu. Bahwa iman itu kan ya kayak Ibu bilang di dalam webinar itu, ya menularnya dalam kerangka itu. Iman itu menjadi kesaksian untuk orang lain gitu loh. Ketika apa? Ketika kita mengaplikasikan iman itu dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Makanya tadi saya bilang di awal, kalau kita itu tidak bisa hanya hidup seorang diri, karena eksistensi kita, keberadaan kita, itu pasti berkenaan dengan orang lain. Pernah enggak ibu-ibu gini, kita tuh enggak kenal orang, tapi orang bisa kesandung gara-gara kita. Bisa loh. Karena kita melakukan hal yang jengkelin atau hal yang buruk begitu, dan orang lain melihat, loh bukannya itu orang gereja itu ya? Maka orang itu jadi kesandung sama kita. Kita nggak kenal orang itu. Makanya dalam segala aspek, sekali lagi kita ini
ada dalam keterkaitan satu dengan yang lainnya, komunitas itu. Justru saat-saat seperti ini ya Ibu-Ibu, justru saat-saat seperti ini komunitas menjadi penopang yang paling penting untuk bisa saling bertahan satu dengan yang lainnya. Seusai ibadah ini nanti malah saya juga harus datang ke salah satu anggota jemaat yang terpapar gitu, meskipun cuma nyantolin apa gitu, saya sudah janjian. Nah, tapi itu adalah sistem yang Tuhan buat untuk kita. Sistem itu yang kayak Ibu Sumiati masak gitu ya. Itu adalah sistem yang Tuhan izinkan untuk kita miliki. Life support system kita. Ya. Baik, kalau tidak ada, rasanya saya ajak kita untuk berdoa. Kita akan mengamini firman Tuhan ini sekaligus memeriksa kehidupan kita. Apakah kita sudah berada dalam komunitas atau kita sekedar berada bersama orang lain seperti orang naik bis. Ada, tapi tidak ada untuk orang lain. Percayalah, Tuhan menjadikan kita bersama dengan orang lain adalah karena memang Tuhan menjadikan orang lain itu sebagai sistem penopang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar dari Rasul Yohanes dalam suratnya, betapa ketika kami menyatakan beriman kepada Tuhan, kami sedang menyatakan juga untuk bersedia dalam kerendahan hati, hidup bersama dalam komunitas. Tuhan ampuni kami jikalau selama ini kami lebih sering ketakutan dan cemas akan apa yang terjadi pada diri kami, ketimbang kami memberanikan diri membuka mata dan melihat bagaimana sesama kami. Tuhan ampuni kami jikalau selama ini komunitas kami hanya berisikan orang-orang yang sekedar cocok dengan kami. Bukan komunitas yang Tuhan izinkan untuk kami hadir di sana. Kami mohon Tuhan hari ini, kami boleh saling menopang satu dengan yang lainnya. Anugerahi kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh menyatakan iman kami. Anugerahi kami dengan Roh-Mu, sehingga kami mengasihi Tuhan dan sesama kami. Kami menyerahkan diri kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta. Sungguh sangat menguatkan firman Tuhan yang telah disampaikan. Yang saya bisa garis bawahi, bagaimana kita dapat mengalahkan dunia atau berbagai masalah yang muncul di dunia dengan iman dan percaya yang kita taruhkan pada Tuhan sebagai dasar yang teguh. Bila kita sering jatuh, mungkin kita juga harus introspeksi. Apakah kita selama ini berjuang sendiri? Kita tidak memanfaatkan komunitas yang Tuhan sudah berikan, di mana kita ada di dalamnya. Nah, sesungguhnya Tuhan juga tidak ingin kita jatuh dan berjuang sendiri. Karena itu Tuhan memberikan komunitas untuk kita saling menolong dan menguatkan. Kita responi firman Tuhan dengan mengangkat pujian, telah kutemukan dasar kuat. Silakan. Telah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, Kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Telah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, Kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Itulah rahmat yang
Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Rati. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin didoakan secara khusus. Nah, kalau nggak ada, saya persilahkan Bu Rati untuk memimpin kita di dalam doa. Ya, baik. Mari ibu-ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Tuhan Allah Bapa kami yang kudus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas hari ini berkat-Mu begitu melimpah di dalam kehidupan kami, sehingga kami Kau berikan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini disampaikan melalui hamba-Mu, Ibu Pendeta Diah. Biarlah firman-Mu ini dapat memperkuat iman kami kepada-Mu ya Tuhan, dan dapat kami menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, pada hari ini ya Tuhan, kami juga ingin menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana pada saat ini pandemi COVID masih melanda di negara kami ya Tuhan, juga di dunia. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami, Bapak Presiden, beserta wakilnya, para menteri dan wakilnya, para kepala-kepala daerah, serta jajaran pemerintah sampai tingkat yang terendah ya Tuhan. Bapak mau berikan mereka hikmat agar dapat membuat kebijakan dan juga yang sikap takut akan Engkau di dalam membuat keputusan-keputusan yang diambil, agar setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat dapat menghasilkan penanganan yang tepat dan maksimal di dalam penanganan wabah COVID ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar seluruh elemen masyarakat yang ada dapat patuh dan juga mentaati keputusan yang sudah ditetapkan. Dan biarlah dengan kerjasama yang baik ini ya Tuhan, kami berharap angka kesembuhan dari COVID ini dapat meningkat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih terpapar COVID ya Tuhan, baik mereka yang isolasi mandiri di rumah, ataupun dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Tuhan, kiranya berkat-Mu turun atas mereka semua ya Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka semangat untuk sembuh ya Tuhan. Dan di dalam sakit penyakitnya, mereka tetap teguh imannya kepada-Mu ya Tuhan. Juga Tuhan mau berkati segala obat-obatan, segala peralatan medis penunjang yang dipakai ya Tuhan. Juga Tuhan mau berkati keluarga yang mendampingi, dokter dan perawat yang merawat mereka yang sakit. Berikan mereka kesabaran dan dapat merawat dengan penuh kasih, agar mereka yang sakit dapat segera memperoleh kesembuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat mereka yang sudah sembuh dari COVID tapi masih dalam tahap pemulihan. Kasih setia Tuhan tetap mendampingi mereka ya Tuhan, agar mereka boleh dapat sembuh sempurna, sehingga boleh beraktivitas kembali seperti biasa, dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Tak lupa kami juga bersyukur ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah Kau berikan kesembuhan. Biarlah mereka boleh menjadi kesaksian dan penyemangat bagi mereka yang masih sakit, bahwa COVID dapat dikalahkan ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami
yang harus kehilangan anggota keluarga karena COVID ya Tuhan. Tuhan Yesus mau selalu topang keluarga yang sedang berduka ini. Engkau berikan kekuatan, penghiburan. Kami yakin dan percaya rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat mereka. Karena Tuhan pasti akan memelihara keluarga yang ditinggalkan orang-orang yang dikasihinya itu. Terutama untuk anak-anak yang harus kehilangan orang tua ya Tuhan. Kami yakin Tuhan yang akan menjaga dan menyertai kehidupan mereka selanjutnya. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang harus kehilangan mata pencaharian. Kiranya di dalam masa sulit ini, mereka tidak mudah putus asa dan hilang harapan. Sehingga mereka boleh melewati ini semua dengan tetap berpegang teguh hanya kepadamu saja. Dan yakin bahwa Engkau yang akan memberikan rezeki yang baru dan akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang masih sekolah, yang pada saat ini masih harus belajar secara online. Berkati anak-anak kami Tuhan, agar mereka tetap bersemangat belajar dan dapat menerima dengan baik setiap pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru mereka. Sertai juga orang tua yang mendampingi anak-anak ini ya Tuhan. Berikan mereka kesabaran dan kelemah lembutan di dalam pendampingan anak-anak mereka. Juga untuk Bapak dan Ibu guru, Engkau berikan hikmat di dalam penyampaian materi belajar agar mudah difahami oleh para siswa ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Engkau memperlengkapi, ampuni segala dosa dan kelemahan kami, agar doa ini layak dinaikkan ke hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rati. Kita akan akhiri persekutuan kita kali ini. Mari ibu-ibu kita bersatu hati, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jangan takut dengan kehidupan yang ada di depan kita. Bahkan seandainya pun ancaman kejatuhan terjadi atas kita, Dia yang telah menempatkan kehidupan kita bersama dengan jaring-jaring pengamannya. Dia juga yang akan memelihara kehidupanmu. Maka bangunlah ketika engkau jatuh, sebab Dia yang memiliki mengasihi engkau. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus serta penyertaan Sang Roh Kudus, menyertai kehidupanmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Ibu untuk ibu-ibu juga yang sudah hadir bersama.